Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Masih bersama saya, Pak Sukani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat tes online melalui Google Form. Mari perhatikan. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu harus sudah memiliki email Gmail. Jadi tidak menggunakan email Yahoo, tetapi harus sudah memiliki akun email Gmail ya. Kita buka dulu Google ya, Bapak Ibu ya. google.com ya atau google.co.id ya, seperti ini. Kemudian di sini ada kata masuk ya, di sebelah kanan atas ada kata masuk. Klik masuk. Nah, kalau Bapak dan Ibu belum memiliki akun Gmail, email Gmail ya, maka harus membuat dulu emailnya menggunakan Gmail ya, harus membuat akun dulu. Nah, karena saya sudah memiliki akunnya, maka klik masuk, kemudian kita pilih akun mana yang akan kita login ya. Klik misalnya salah satu ini, pakai 9up Store ya. Kemudian saya pakai emailnya misalnya adalah cs9up Store ya. Kemudian masukkan ini untuk masuk ke akun Gmail ya kita ya. Nah, seperti ini harus hafal ya. Kalau nggak hafal maka dicatat Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau memiliki akun email dan passwordnya dicatat ya. Kalau sudah dimasukkan seperti ini alamat emailnya dan passwordnya, klik berikutnya. Jangan simpan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya, buletan seperti ini, maka ini artinya sudah masuk. Kita klik aja sini ya, klik. Maka ini kalau ada muncul seperti ini, ada tambahkan akun dan keluar, berarti ini sudah berhasil login ya, sudah berhasil login ke dalam akun Gmail. Ini bagi yang sudah memiliki email Gmail ya, caranya seperti ini maksudnya ya. Kemudian ya, karena saya menggunakan apa namanya di sini, browsernya adalah Mozilla Firefox ya. Ini pakai bahasa Indonesia. Kalau Bapak dan Ibu mau minta ya aplikasi daripada Mozilla Firefox yang versi bahasa Indonesia, nanti bisa saya berikan ya. Ini kan pakai bahasa Indonesia ya. Nah, ini kita masuk ke aplikasi yang ada di kanan atas di sini. Ada titik-titik di sini ya. Kita klik nih aplikasinya. Nah, kita masuknya adalah ke Drive. Kita klik Drive. Jadi untuk membuat tes online ya dengan menggunakan Google Form, itu kita masuknya tadi di aplikasi sini, kemudian pilihnya adalah Drive ya. Ini munculnya, ini muncul Drive-nya. Ini masih kosong ya. Ini masih kosong. Tuh. Ini belum ada isi apa-apa, Drive-nya masih kosong ya. Karena ini juga email baru ya, yang sebelumnya telah dibuat. Nah, bagaimana caranya membuat tes online? Kita klik baru, pakai bahasa Indonesia ini ya, saya pakai browsernya ya. Klik baru ya. Kemudian pilihnya adalah lainnya. Kemudian kita pilihnya adalah Google Formulir atau Google Form ya. Klik Google Formulir. Ya, mudah-mudahan internetnya lancar ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa memasukkan judulnya. Misalnya di sini adalah saya hapus dulu ya di sini, tes online ya. Misalnya ya, peluang ya, tes online peluang ya, atau yang terserah ya. Kalau kita klik seperti ini melakukan penyimpanan, maka tes online peluang. Kita bisa juga tambahkan peluang, itu kan probabilitas ya, probabilitas. Kebetulan saya sendiri guru matematika. Nah, ini misalnya dari tes online peluang. Nanti disesuaikan aja judulnya Bapak Ibu ya, tes online-nya apa, atau mungkin uji kompetensi apa gitu ya, uji kompetensi mungkin bab apa, materinya apa gitu ya. Kemudian di sini di bawahnya ada deskripsi formulir. Ya, itu
jawablah gitu ya, semua pertanyaan dengan benar. Jawablah semua pertanyaan dengan benar sesuai dengan kemampuan yang sesuai dengan kemampuan. Jawablah semua pertanyaan dengan benar sesuai dengan kemampuan Anda. Atau jawablah pertanyaan dengan benar ya, dengan memilih jawaban A, B, C, D, E. Nah, terserah ya. Di sini deskripsinya. Jawablah semua pertanyaan dengan benar sesuai dengan kemampuan Anda. Nah, gitu boleh ya. Ini judulnya ya, sini ya, tes online peluang. Kemudian ada instruksinya di sini. Kemudian sebelum masuk ke sini kita akan membuat dua bagian ya. Yang pertama identitas. Untuk identitas kita menggunakan yang di sini, kita buat identitas dulu. Tambahkan judul dan deskripsi. Identitas ya. Ya, ini identitasnya. Ini saya judul tanpa judul ya. Ganti identitas. Identitas. Oke, identitas ini penting ya. Ini untuk sebagai apa ya, pemisah ya, untuk pertanda bahwa ini untuk bagian identitas, ini bagian soal nanti lain ya. Oke, identitas. Nah, kemudian tambahkan pertanyaan setelah ini identitas ya. Klik plus di sini untuk menambahkan pertanyaan. Klik. Maka di sini identitas ini nanti pertanyaan apa aja. Misalnya anak-anak sebelum menjawab pertanyaan kan harus memasukkan nama ya. Kita masukkan nama, berikan nama di sini. Nama di sini pilihannya ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, tarik turun, skala linear, isi pilihan ganda, sebagainya. Kita pilihnya jawaban singkat. Nama, misalnya di sini jawabnya nanti Sukani, nah, gitu ya. Nama Ela, nah, ya. Kemudian setelah nama, apalagi kelas ya, Bapak Ibu ya, kelas. Berarti tambahkan pertanyaan lagi plus di sini. Ini pertanyaan untuk menambahkan pertanyaan. Kalau yang ini penyekat, nambahkan judul ya, judul ya. Tambah pertanyaan, nama, kemudian kelas. Kelasnya kelas apa? Nah, kalau mau dibikin opsi ya boleh pilihan opsi. Misalnya kelas 1 A, B, C, D, E, anggap aja ngajar di 4 kelas ya bisa pilihannya. Jadi menggunakan yang namanya pilihan ganda ya, boleh ya, atau kotak centang ya, atau jawaban singkat juga nggak apa-apa. Kalau memang mau diisi kelas berapa biar diisi gitu ya, jawaban singkat saja ya, nanti biar dia mengisi sendiri ya, tidak usah pilihan ya. Nah, nama kelas sudah ya. Nah, kalau sudah ya, kemudian di bagian sini diberikan ini judul dan deskripsi ya sebagai pemisahnya. Tadi kan ada identitas nih. Jadi setelah judul tes online peluang, kemudian ada instruksi, kemudian di sini pemisahnya adalah identitas. Kemudian bawahnya di sini kita berikan judul dan deskripsi lagi, yaitu bagian soal. Ini dihapus ini. Bagian soal. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di sini di bagian mata di sini di atas ya, pratinjau. Kita klik pratinjau yang di sini, klik untuk melihat hasilnya sementara. Maksud saya seperti apa tadi yang saya sampaikan. Nah, ini kan ada tes online peluang probabilitas. Jawablah semua pertanyaan dengan benar sesuai dengan kemampuan Anda. Kemudian ini pemisahnya di sini ada bagian-bagian tertentu ya istilahnya ya. Yang tadi yang TT tadi ya, identitas, nama, kemudian kelasnya, namanya apa nanti diisi di sini, kelas berapa diisi gitu ya. Kemudian di sini ada bagian soal, jadi ada bagian identitas dan ada bagian soal ya. Ini pertanyaannya belum karena tadi belum dibuat, ini hanya melihat di preview dulu ya. Ini udah bagus ya. Nah, kita kembali lagi ke sebelah sini ya, untuk mengelola pertanyaan ya. Nah, bagian soal udah di sini ya. Kemudian yang bawahnya pertanyaan judul ini sudah masuk ke soal. Ini soal yang pertama, karena nanti soal bisa diacak, maka soalnya jangan dikasih nomor, jangan nomor 1, jangan. Karena nanti ini soalnya bisa diacak, walaupun pakai Google Form, ini soalnya bisa diacak. Jadi kalau antara anak 1 nanti munculnya beda-beda.
Soal nomor 3 bisa jadi nomor 1. Soal nomor 1 bisa aja nomor 10 begitu ya. Nah, misalnya kasih contohnya sederhana saja ya. Di sini tes online peluang probabilitas. Nah, misalnya pertanyaannya apa? Pertanyaannya misalnya susunan objek objek yang memperhatikan urutannya adalah, oh ini ada sedikit keliruan ya, susunan objek-objek atau unsur-unsur ya, unsur yang memperhatikan urutannya adalah gitu ya. Nah, jawabannya ini pilihan ganda, pilihnya ya, pilihan ganda. Kita bikin PG ya. Opsi yang pertama, kita kalau ini kan langsung aja diisi di delete ya. Yang memperhatikan urutannya, misalnya permutasi. Oke. Kemudian klik tambahkan lainnya. Klik tambahkan lainnya. Kemudian klik, oh nggak bisa, tambahkan opsi ya. Nanti bisa di sini kita delete. Kemudian kombinasi. Tambahkan opsi lagi, klik untuk mengisi yang di sini. Yang lainnya apa? Permutasi, kombinasi. Kemudian campuran. Misalnya ya. Klik lagi. Peluang. Kemudian tambahkan lagi frekuensi harapan. Ini sudah ada PG pilihan ganda berapa? 1, 2 pilihannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada lainnya. Ada lainnya kan nggak perlu ya, kelebihan, maka ini diklik, dihapus. Klik X ini. Klik, nah hapus. Jadi cuman 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau lihat, nah di sini di refresh saja ya. Di refresh saja, coba lihat. Tadi kan judulnya udah, ini instruksinya, identitas, nama, kelas, kemudian soal, tuh udah soal ya. Susunan objek-objek atau unsur-unsur yang memperhatikan urutannya adalah mana? Pilihnya yang ini atau yang ini gitu ya. Ini soal nomor 1 udah ya. Cuman jangan dikasih nomor. Kenapa? Karena soalnya nanti diacak. Tapi kalau misalnya nggak diacak soalnya, kasih nomor nggak apa-apa. Ini misalnya nomor 1 gitu ya. Nggak apa-apa kalau mau diberikan nomor jika tidak diacak untuk soalnya ya. Tapi ini diacak ya nanti. Nah, ini kan soal nomor 1 ya, walaupun nggak dikasih apa namanya nomor-nomoran ya. Kemudian tambah lagi, tambah pertanyaan, klik. Nah, gitu. Di sini susunan objek objek atau unsur yang tidak memperhatikan urutannya adalah, nah, opsinya sama ya seperti yang di atas ya. Oke, tambahkan lainnya. Opsi yang pertama ini diisi permutasi, kemudian tambahkan opsi. Opsi yang kedua ini kombinasi, tambahkan opsi lagi, campuran, kemudian tambah opsi lagi peluang, tambahkan ya, scroll ke bawah dulu, tambahkan opsi frekuensi harapan. Untuk yang lainnya kelebihan 1 ini dihapus, diklik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ya. Nah, ini saya sudah memberikan dua contoh ya, pembuatan soal-soal ya. Nah, di sini bagaimana caranya supaya soal ini tuh nanti punya skor? Bagaimana cara membuat skornya? Ini contohnya 2 aja ya. Nah, punya skor caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu di sini bisa di setting ya, klik setting, setelan di sini ya, rigi-rigi itu. Nah, di sini ada penyetingan setelannya, ya.
Nah, di sini kita biarkan aja kalau kumpulkan alat email ya silakan aja kalau dicentang, tapi jangan ya, biarkan aja. Nah, di sini ada batasi ke satu tanggapan. Kalau misalnya tes ini hanya memperbolehkan anak mengerjakan satu kali kesempatan, maka dicentang, ya. Batasi ke satu tanggapan, berarti dia hanya bisa satu kali. Ini biarkan aja seperti ini ya. Untuk presentasi kita centang, aktifkan bilah kemajuan. Kemudian acak urutan pertanyaan. Ya. Kemudian ini yang biarkan saja, tampilkan tautan untuk menyerahkan tanggapan lain. Hanya 2 aja dicentang. Pesan konfirmasi, ini kalau anak-anak kalau udah selesai mengerjakan soal, kita berikan pesan. Terima kasih sudah menyelesaikan tes online ini. Ya, terima kasih sudah melakukan tes online ini, gitu ya. Kemudian simpan ya. Sebelum simpan kita ke kuis dulu. Kuis. Nah, untuk membuat kuis ya, memberikan penskoran, di sini kita jadikan kuis dulu. Ya, kita seperti ini klik. Nah, sampai dia warnanya ungu seperti ini, jadikan ini sebagai kuis. Ya. Kemudian biarkan saja seperti ini, segera ya pilihannya, dan ini responden dapat melihat anak-anak pertanyaan yang tak terjawab, jawaban yang benar. Jawaban yang benar kalau untuk uji kompetensi jangan diperlihatkan. Jawaban yang benar kalau nilai poinnya oke, pertanyaan tak terjawab. Ya, kalau ini dihilangkan nggak apa-apa ya. Jadi hanya nilai poin aja yang diperlihatkan. Oke, kita klik simpan. Nah, kalau udah settingan di kuis tadi sudah diaktifkan seperti ini, jadikan ini sebagai kuis ya, kita simpan. Maka kita lihat lagi soalnya. Maka di soal itu bisa kita tambahkan skornya. Bagaimana caranya? Kita klik di sini soalnya. Klik. Kan seperti ini ya modelnya. Kemudian di sini ada kunci jawaban. Klik kunci jawaban. Nah, ini kunci jawabannya mana? Susunan dari objek-objek atau unsur-unsur yang memperhatikan urutannya. Ini adalah permutasi jawabannya. Kita ngasih skor berapa? Kalau soalnya cuma 2, ya kita kasih skor di sini katakanlah 5. Itu ya. 5 ya. Terus skornya 5 biar nanti 10 ya. Kemudian yang kedua, kita klik yang bawah lagi. Klik kunci jawaban. Kemudian kita pilih dulu jawab kuncinya. Susunan objek-objek atau unsur-unsur yang ini ada yang perlu diedit ya. Susunan objek ini kan perlu diedit. Klik edit pertanyaan. Di sini ada kalau mau mengedit. Klik edit pertanyaan. Klik edit pertanyaan. Ini bisa diedit ya, baik pertanyaan maupun pilihan gandanya. Klik kunci jawaban. Kita berikan kunci jawaban. Di sini adalah susunan objek-objek atau unsur-unsur yang tidak memperhatikan urutannya adalah kombinasi. Nah, kita berikan poinnya karena soalnya ini 2 ya, cuman 2 saya contohkan ini. Maka di sini 5 ya. Udah ya, seperti ini. Coba kita lihat dulu, kita klik di sini pratinjau di sini ya, yang ada kelihatan mata ini ya. Klik pratinjau, ditutup ya. Nah, ini pratinjaunya. Kita scroll ke bawah, tes online peluang probabilitas, jawablah semua pertanyaan dengan benar sesuai dengan kemampuan Anda. Ini identitas. Ya. Ini nama bisa diisi, kemudian kelasnya, kemudian di sini soal. Susunan objek-objek unsur yang memperhatikan urutannya. Oke, ini ya. Ini ada 5 poin, ya. Nanti kirim dan ini adalah kemajuannya, ya. Oke. Nah, ini bisa kita coba Bapak dan Ibu ya. Kita coba ya. Misalnya saya akan coba, nama saya Sukani. Kelasnya adalah kelas 10 MM1 gitu. 10 multimedia 1. Kemudian susunan objek-objek, ini akan saya coba misalnya yang pertama urutannya, anggap aja ini salah ya. Pilihannya peluang. Anggap aja ini saya jawab salah dan ini saya jawab yang benar, kombinasi. Klik kirim. Kalau udah selesai seperti ini, klik kirim. Ini untuk mencoba tes. Nah, ini tes online peluang probabilitas. Terima kasih sudah memasukkan tes online ini. Nah, ini dia nih. Ini kata-kata yang tadi komentar kita ya, yang di akhir itu. Lihat skor Anda. Jadi Anda bisa lihat skornya. Klik skornya. Poinnya adalah 5 karena cuma benar 1. 5 dari 10. Tuh.
ini kunci jawaban tidak terlihat. Kenapa? Karena di settingan tadi tidak diperlihatkan. Karena lebih baik seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi pada saat memberikan ulangan harian itu kunci jawaban jangan diperlihatkan di sini untuk sebagai pembetulannya. Kenapa? Karena ya berdasarkan pengalaman ya, bukan apa-apa. Kalau ada anak yang ya, maaf aja yang dikorbankan, dia mengerjakan dengan cepat ya, udah selesai duluan. Kemudian kunci jawaban ini kan kelihatan. Nah, itu tidak bagus karena bisa di-share ke teman-teman yang lain. Makanya kalau ulangan harian, uji kompetensi, ada ulang semester itu kunci jawaban jangan diperlihatkan setelah anak selesai mengklik finish atau selesai mengerjakan soal, jangan diperlihatkan kunci jawabannya karena itu bisa nyebar. Nah, gitu. Ini pengalaman di sekolah saya itu ditemukan ya hal-hal yang seperti itu. Maka ini bagus. Settingannya kayak seperti yang tadi ya. Yang diperlihatkan hanya skornya aja nih. Poinnya itu adalah 5 dari nilai totalnya maksudnya adalah 10. Jadi dapat nilai 5. Di sini ya hanya jawaban dia yang muncul, pembenarannya tidak ada. Jadi harus seperti ini kalau uji kompetensi ya. Tapi kalau misalnya untuk soal latihan, maka pembenarannya diperlihatkan nggak apa-apa. Gitu. Kalau untuk hanya latihan ya, jadi dia belajar menjawab ini, oh ternyata jawabannya yang benar adalah ini. Itu kalau untuk latihan oke, dibenarkan. Tapi kalau untuk uji kompetensi ya dimohon ya jangan diperlihatkan kunci jawabannya dulu karena nanti bisa di-share ke yang lain ya, gitu ya. Anak-anak sekarang kan udah pinter-pinter ya. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah terlihat ya, lihat skornya ini bagus sekali. Nah, bagaimana caranya supaya nanti terekap ya, bahwa tadi kan sudah mencoba tes online ya. Nah, bagaimana cara melihat hasil rekapan di tempat Bapak dan Ibu? Caranya di sini ada kan bagian ada pertanyaan, di sini ada bagian tanggapan. Nah, klik aja tanggapan, klik tanggapan untuk melihat hasil daripada tes anak-anak. Itu adalah klik tanggapan. Ringkasannya, oke, bisa dilihat ya di sini bagus sekali ya. Respondennya, kemudian nilai yang diperoleh, ada rentangnya, ada rata-ratanya ya. Ini baru satu orang. Kalau satu kelas ya tentu nanti di sini lebih kompleks ya. Untuk diagramnya ya di sini ya lebih kompleks. Ya. Nah, untuk melihat dalam bentuk Excel, maka kliknya di sini. Ini kan ringkasan. Kalau individual, ini yang individual ya. Tuh baru ini aja ya. Skor individual. Nah, klik yang di sini Bapak Ibu, klik yang ada tombol kayak plus ini kan Microsoft Excel ya, spreadsheet ya. Klik, pilih tujuan tanggapan, buat spreadsheet baru. Klik buat. Tunggu dulu, ini sedang proses menautkan ke spreadsheet. Nah, ini dia sedang membuka. Nah, ini adalah di data Bapak dan Ibu ini. Ini sudah tersimpan secara otomatis. Tadi tanggal 14 5 2017 jam 12 ini atas nama Sukani, ini skornya dapat nilai 5 dari skor maksimal 10 ya. Kelasnya kelas 10 M1 dan dia di sini jawabannya apa muncul. Susunan dari objek-objek ternyata ini jawabnya peluang. Ini jawabnya permutasi. Dia dapatnya skornya 5. Ya, jadi nah ini kalau nanti semua anak sudah mencoba mengerjakan tes online kan di sini kan penuh ya Bapak Ibu ya. Nomor 1 nama Sukani, yang kedua Afdal, 3 Nia, 4 Wati, 5 Joko dan seterusnya. Itu nanti datanya akan terekap otomatis di sini dan ada skornya. Ya, jadi sangat mudah sekali. Nah, ini bisa di-download. Cara downloadnya adalah klik file, kemudian download sebagai, kemudian Microsoft Excel. Bisa download. Ya, bisa dijadikan bentuk PDF. Tadi pilihnya Excel aja. Klik Excel yang tadi downloadnya ya. Tinggal simpan berkas, klik OK, download. Gampang sekali. Atau langsung di print juga ada di sini, print. Cetak langsung di print. Langsung di print ya, kalau sudah dihubungkan dengan komputer ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya cara membuat tes online ya dengan Google Form. Nah, ingat ya, kalau seperti ini, kalau kita pilih klik pertanyaan, dan ini bisa diedit Bapak Ibu. Tes online kalau mau diedit gitu ya, ini bisa. Ini juga bisa diarahkan aja kursornya di sini, arahkan ke sini yang mau diedit. Identitas kalau mau diganti tadi yang bagiannya ya.
nama kelas. Kalau mau ditambahin lagi di bawahnya ini ya klik dulu. Kita kalau mau menambahkan ya nama kelas, terus mau nambahkan di bawahnya kelas ya klik kelasnya, kemudian baru ditambahkan apa? Pertanyaan, maka akan di bawah kelas begitu ya. Kemudian bagian soal. Kemudian kalau mau mengedit ya klik aja di sini soalnya. Sudah objek-objek, klik. Kemudian edit pertanyaan. Kemudian bisa di edit di sini ya, maupun di pilihan gandanya ya. Kemudian ke soal yang lain, klik lagi, klik edit pertanyaan. Baru ini diedit, baik soal maupun pilihan jawabannya ya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi ada yang lupa, Bapak dan Ibu, tadi ada lupa ya, mohon maaf. Untuk identitas, klik identitas kan ini ya. Untuk pembatas, oke. Kemudian nama di sini kan nama. Nah, diisi wajib diisi. Di sini lupa tadi, kelupaan ya, wajib diisi. Pilih di sini bahwa untuk nama ini wajib diisi, tidak boleh tidak diisi begitu. Jadi wajib ya, bersifat wajib ya. Formulir nama ini harus wajib diisi. Gitu. Untuk kelas juga wajib diisi. Tadi lupa ya, ini sangat penting sekali. Ini harus wajib diisi ya. Kemudian soal ya, untuk soal yang ini juga sama ya, pilihnya wajib diisi, nggak boleh nggak diisi. Bagaimana Pak kalau untuk menghapus soal ini? Klik aja di sini, klik hapus, ada gambar tong sampah ini, maka soal ini, objek-objek atau unsur yang pada urutannya maka akan terbang. Klik hapus ya, akan terhapus nanti ya. Ini klik lagi, wajib diisi. Oke, saya akan coba lagi kalau seperti itu ya. Saya klik di sini, perhatiin jauh. Nah, saya akan coba lagi sebagai siswa yang kedua. Misalnya, kan ada, kalau wajib itu seperti ini. Ada tanda bintang merahnya nih. Namanya wajib. Bahwa ini kolom ini harus wajib diisi. Ya, coba aja saya masukkan di sini misalnya Naima. Kemudian kelasnya saya bandel, misalnya nggak saya isi gitu ya. Kemudian saya jawab. Kombinasi. Kemudian saya klik kirim. Maka kan ada notifikasi ini, pertanyaan ini wajib diisi. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Bedanya ya dengan tadi diaktifkan di soalnya tadi, apa namanya tadi? Di kelasnya itu wajib diisi. Ini kan diaktifkan ya, ini ada jadi ungu ya seperti ini, maka harus diisi. Kalau nggak diisi ada muncul seperti ini. Pernyataan ini, pertanyaan ini wajib diisi. Dia harus dimasukkan dulu kelasnya ya. M1. Namanya udah diisi, kelasnya udah diisi, soalnya udah dijawab, klik kirim. Nah, ya kan? Lihat skor, yang diperlihatkan skor aja. Skornya. Nah, oke, seperti itu. Dan di tanggapan ini itu muncul otomatis tuh. Naima, masuk ini, nilainya berapa? 5. Gitu. Bisa di-download. Nah, Bapak dan Ibu, kembali lagi ke drive Bapak dan Ibu. Nah, di sini kan kalau yang ungu ini ya, yang kalau ini kan Excel ya. Kalau ini kan untuk membuat pertanyaannya, kalau ini tanggapannya. Jadi ini untuk tanggapannya, ini untuk soalnya. Jadi di drive Bapak dan Ibu, drive saya ini ya, my drive atau drive saya, di sini ada dua file. File ini untuk pertanyaannya dan ini adalah tanggapannya. Kita klik 2 kali ya langsung muncul di sini. Kalau untuk membukanya. Jadi jangan khawatir di mana ya tadi ya tanggapannya ya, anak-anak nggak perlu takut. Di sini udah ada sendiri, sudah tersimpan. Ya di sini kalau mau buka ya klik aja 2 kali. Nah di sini bukan muncul tampil. Nah gitu, kita tutup gitu ya. Nah, bagaimana untuk mengubah daripada style ini? Bisa juga palette warnanya. Kalau ungu nggak suka ya bisa dirubah lah. Warnanya jadi seperti ini. Nanti kalau mau mengaktifkan warnanya jadi begini, ngikut ya. Kalau tadi kan ungu gitu kan. Kalau mau ganti warnanya ya agak kuning seperti ini, maka juga sama begini ya. Ini di paletnya bisa diganti. Ataupun juga untuk yang bagian atas ini bisa diganti gambar Bapak Ibu. Boleh juga ini. Di sini ada yang namanya upload image-nya dari komputer. Klik. Sekali lagi saya tutup dulu. Jadi klik ini. Kemudian tidak pola yang seperti ini, tapi yang paling kanan bawah ini ya. Klik. Nah, ini ilustrasinya macam-macam.
Aduh, ini belum tampil nih pilihan temanya. Tergantung koneksi jaringan internet. Jadi kalau gini harus sabar ya. Nah, ini belum muncul ini. Ini sebenarnya muncul pilihannya banyak. Tapi biarkanlah ya, karena kan online ya yang ini ya. Temanya kalau internetnya bagus ini langsung muncul nih Bapak Ibu ya. Nah, kita upload foto aja di sini. Upload foto, klik upload foto. Kemudian pilih foto dari komputer Anda. Klik. Nah, ini saya akan mencari fotonya ya di desktop ya, atau di mana ya, terserah Bapak Ibu ya, fotonya di mana ya. Saya di desktop fotonya, oke, My Family. Ini misalnya keluarga saya. Oke, klik open. Dia akan mengupload. Tunggu dulu ini. Nah, ini internetnya ini ya. Kok belum muncul ini? Oke, internetnya ini. Ya. Cek dulu. Ini connect akses ya. Nah, ini udah muncul, internetnya agak lemot sedikit. Nah, ini bisa diperlebar, tapi nggak bisa semuanya ya. Yang lebarnya cuma segini aja ini. Itu nggak bisa ya, nggak bisa diperlebar lagi. Ya, kita masukkanlah segini ya. Nah, oke. Ini Abdullah udah sepasang ini, sudah diberikan putra putri. Ini mau nambah. Oke, klik pilih. Oke, kita tunggu saja supaya nanti sampai ini berubah ya. Ini sedang keterangan memuat tema ya. Oke, tunggu dulu. Ini masih proses ya. Masih proses. Ini karena internetnya agak lemot ini. Nah, ini sudah muncul tuh ya. Ini fotonya udah muncul yang tadi di-upload. Jadi fotonya hanya segini aja nih yang munculnya kelihatannya ini. Gitu, yang bawah tetap. Demikian Bapak dan Ibu tata cara membuat ya tes online dengan Google Form. Kemudian tadi dengan bagaimana membuat poinnya, kemudian bagaimana cara mendapatkan skornya dan tata cara mengakses ya anak-anak untuk mencoba memasukkan tadi ya. Saya kira sudah jelas Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke tutorial bagaimana membuat soal yang ada equation-nya. Tadi kan hanya soal yang teks aja ya. Nanti akan dipelajari lagi selanjutnya untuk membuat soal yang ada equation-nya. Ya, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.